Sampai saat ini, Marvel Cinematic Universe sudah mengeluarkan banyak film. Dan telah mencapai Phase 5 yang jadi bagian Multiverse Saga, dan tak lama lagi akan memasuki Mutant Saga setelah Multiverse Saga selesai. Dan kendati seluruh karakter yang telah muncul di Marvel Cinematic Universe yang disingkat MCU ini berasal dari komik-komik Marvel, jalan ceritanya sendiri tak begitu sejalan dengan kejadian dalam komiknya. Dengan kata lain, filmnya bisa disebut memiliki universe yang berbeda, yang kemudian kita sebut Marvel Cinematic Universe itu sendiri. Sedangkan komiknya memiliki universe lain yang memiliki timeline atau jalan cerita utama yang disebut Earth 616. Dan pada video ini akan kita bahas 10 perbedaan dari banyak perbedaan yang ada, antara Marvel versi komik dengan Marvel Cinematic Universe yang telah ada sampai video ini dibuat. Perbedaan yang pertama ialah Iron Man adalah identitas rahasia Tony Stark. Pada Iron Man pertama, Tony Stark sempat menyembunyikan identitas asli dari Iron Man. Hanya James Rhodes yang mengetahui hal ini. Tapi pada endingnya ia tanpa ragu kemudian mengakui bahwa ia adalah Iron Man itu sendiri. Hingga untuk sequel kedua dan 3, semua orang sudah tahu kalau Tony Stark adalah Iron Man, dan ia bukanlah identitas rahasia lagi. Berbeda dengan komiknya, Tony Stark tak pernah mengakui bahwa ia adalah Iron Man. Dan ia merahasiakannya dengan mengatakan bahwa identitas asli Iron Man adalah salah satu dari pengawal pribadinya. Salah satu alasan Tony Stark versi komik menyembunyikan identitasnya karena dia ingin mempertahankan citranya sebagai seorang industrialis jenius dan penjual senjata, bukan sebagai seorang pahlawan bertopeng. Yang kedua, Steve Rogers pada filmnya hanya tewas satu kali. Pada film dan komiknya, Steve Rogers atau Kapten Amerika, sama-sama dikira tewas dan terkubur dalam es selama 70 tahun. Yang justru membuatnya berhibernasi dan menyelamatkannya dari kematian. Namun pada event Civil War, komik dan filmnya berbeda jalan cerita. Di mana pada komiknya Steve Rogers kembali dikira tewas setelah ditembak oleh Sharon Carter, yang dicuci otaknya oleh Red Skull. Dan seperti yang kita semua tahu, pada filmnya Kapten Amerika tidak tewas. Ia hanya pergi meninggalkan Avenger dan melepas nama Kapten Amerika. Dan kemudian memakai nama Nomad untuk seterusnya, hingga Avenger Endgame. Russo bersaudara yang menyutradarai film ini beralasan, bahwa ia tak mengikuti komiknya karena tema utama film tersebut adalah perpecahan para superhero, bukan kematian dari Steve Rogers. Ia menyebut kehancuran total dari tim Avenger akan terasa lebih bagus dari hanya sekedar kematian Kapten Amerika. Perbedaan yang ketiga adalah Bucky yang tak pernah jadi Kapten Amerika. Mengikuti jalan cerita di komiknya, setelah event Civil War yang membuat Steve Rogers kembali dikira tewas, posisi Kapten Amerika pun jadi kosong. Kekosongan ini kemudian diisi oleh sang sahabatnya Bucky Barnes yang menggantikannya sebagai Kapten Amerika. Berbeda pada filmnya, Bucky yang mengalami kerusakan parah pada lengan bioniknya justru dibawa ke pedalaman Wakanda yang jauh dari Amerika. Untuk kemudian diobati dan dilepaskan dari pengaruh Hydra. Di sini dengan bantuan teknologi Wakanda, ia tetap menjadi Winter Soldier yang kemudian bebas dari pengaruh Hydra. Dan posisi Kapten Amerika pun dibiarkan kosong hingga film Avenger Endgame. Dan pada akhir Endgame, Steve Rogers tak memilih Bucky untuk melanjutkan perjuangannya. Ia justru mewariskan tameng dan nama Kapten Amerika pada Sam Wilson, yang sempat tak percaya diri menyandang nama itu. Dan kemudian dengan dorongan dari Bucky sendiri, nama Kapten Amerika akhirnya dipakai oleh Sam Wilson, saat ia dan Bucky menghadapi Flag Smasher pada serial Falcon and the Winter Soldier. Yang keempat ialah Steve Rogers yang tak terlalu menyukai julukan Kapten Amerika yang melekat padanya. Bagi penggemar MCU yang tak pernah membaca komiknya, mungkin hal ini sedikit mengejutkan. Setelah ia dibangkitkan dari hibernasinya, Steve Rogers akhirnya gerah dengan nama Kapten Amerika yang disandangnya. Karena ia merasa nama tersebut telah disalahgunakan oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Ia sering merasa negara atau misinya sebagai Kapten Amerika, telah menyimpang dari nilai-nilai inti. Yaitu kebebasan dan keadilan yang dulu ia perjuangkan saat melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Hal ini pun sampai pada batasnya, saat para superhero harus mendaftarkan identitas mereka ke pemerintah Amerika, yang memicu perselisihannya dengan Tony Stark, dan memicu Civil War antar para superhero yang berakhir dengan kematiannya. Dan setelah kembali bangkit dari kematian untuk yang kedua kalinya, ia pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan nama Kapten Amerika. Dan memakai nama Nomad sebagai nama alter egonya. Hal ini berbeda dengan filmnya, di mana Steve Rogers tak pernah terbebani dengan nama alter egonya itu. Dan ia menggunakan nama Nomad hanya sebagai samaran dalam pelariannya dari kejaran Amerika dan PBB. Yang minta pertanggungjawabannya atas segala yang telah ia lakukan dalam event Civil War. Yang kelima, Carol Danvers yang tak pernah jadi Miss Marvel.
Di filmnya, Carol Danvers adalah tentara angkatan udara yang kemudian mendapat kekuatan dari Power Stone, sempat mengalami amnesia dan tinggal di luar angkasa. Ia kemudian kembali ke bumi dan dijuluki Captain Marvel setelah ia mendapatkan ingatannya kembali. Hal ini jauh berbeda dengan versi komiknya, di mana ia mendapatkan kekuatan dari alat buatan bangsa Kree dan menggunakan nama Miss Marvel pada awal kemunculannya. Dan semakin kuat setelah menjadi manusia setengah Kree dan kemudian berganti nama menjadi Binari, dan sempat juga menggunakan nama Warbird. Sebelum kemudian ia menggunakan nama Captain Marvel, setelah kematian Walter Lawson sang original Captain Marvel. Sepeninggal Carol yang tak lagi menggunakan nama Miss Marvel, Kamalahan yang ngefans dengannya mengambil nama ini dan jadi Miss Marvel selanjutnya. Dan berbeda pada seri Miss Marvel, di mana nama Miss Marvel adalah nama alter ego dari Kamalahan itu sendiri, dan ia menggunakan nama ini setelah ia tahu arti nama Kamala yang memiliki arti yang lebih kurang sama dengan Marvel, yaitu sesuatu yang hebat dan sempurna. Perbedaan yang keenam, pada komiknya ada Captain Marvel lain sebelum Carol Danvers. Menyambung dengan perbedaan sebelumnya, pada komiknya Carol Danvers bukanlah Captain Marvel yang asli, karena pada awalnya Captain Marvel adalah seorang bangsa Kree yang dikirim untuk memata-matai bumi, dan ia menyamar sebagai ilmuwan bernama Walter Lawson. Ia kemudian berkhianat dan jadi buruan bangsa Kree setelah justru berpihak pada manusia bumi, dan menjadi pahlawan di bumi. Namun Walter Lawson tak berumur panjang, ia kemudian meninggal dunia setelah terkena kanker. Dan sebagai penghormatan, Carol Danvers melanjutkan tugasnya sebagai pahlawan bumi dengan menggunakan namanya. Pada filmnya Carol Danvers adalah Captain Marvel original, walaupun ada bangsa Kree bernama Marvel, tapi ia hanya seorang ilmuwan, tak pernah jadi superhero di bumi dan tak menggunakan titel Captain pada namanya. Yang ketujuh, Clint Barton yang tak pernah menggunakan topengnya. Di antara semua karakter Marvel yang sudah pernah dimunculkan, mungkin hanya Hawkeye atau Clint Barton yang paling tidak komik akurat. Karena di sepanjang kemunculannya dalam seluruh film MCU, ia tak sekalipun menggunakan topeng seperti di komiknya. Dan kostum aslinya ini hanya sempat dimunculkan dalam sketsa yang buat oleh Kate Bishop, yang menyarankannya agar memiliki kostum khusus seperti Avenger lainnya. Dan desain itu ditolaknya mentah-mentah, karena menurutnya kostum itu akan membuatnya sangat terlihat mencolok sebagai seorang agen rahasia. Dan pihak Marvel sendiri beralasan, kostum originalnya ini akan berpotensi konyol atau norak, dan hal ini amat berlawanan akan visi mereka dengan konsep superhero yang lebih membumi yang mereka terapkan untuk MCU. Hingga penampilan yang lebih taktis dengan unsur militer akhirnya dipilih untuk menggambarkan karakter Hawkeye yang dalam filmnya memang seorang agen rahasia. Perbedaan yang kedelapan, yaitu tak ada karakter elang bernama Redwing. Pada komiknya Sam Wilson saat beraksi sebagai Falcon, ia selalu dibantu oleh seekor elang hasil rekayasa genetika, bernama Redwing, yang berkomunikasi dengannya melalui telepati. Di sini Redwing bertugas sebagai burung pengintai yang akan memberikan berbagai informasi mengenai musuh yang akan dihadapi. Muncul pertama kali pada film Captain America Civil War. Pada filmnya karakter burung bernama Redwing ini dirubah total. Kendati sama-sama bernama Redwing, burung intel bagi Falcon ini digantikan oleh sebuah autonomous drone canggih yang dilengkapi AI, senjata laser, rudal, bahkan senapan mesin. Dan dapat dikendalikan oleh Sam Wilson dengan perintah suara. Dan alasan Marvel Studio atas perubahan ini, sama dengan alasan mereka mengubah karakter Clint Barton sebelumnya, yaitu superhero yang realistis, membumi, dan berfokus pada teknologi. Yang kesembilan, adalah Thanos versi MCU yang punya tujuan yang lebih mulia. Secara umum Thanos memang karakter yang mengerikan dan brutal. Ia tak segan untuk menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Namun ada perbedaan mendasar antara Thanos versi komik dan versi MCU, yaitu tujuan akhir dari pertempurannya. Pada filmnya, Thanos memiliki tujuan yang bisa dibilang lebih mulia dan terhormat sebagai seorang tokoh antagonis. Di mana ia percaya dengan mengumpulkan seluruh Infinity Stones dan menghapus setengah populasi di alam semesta, dirinya mampu jadi penyelamat yang mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam yang disebabkan oleh kelebihan populasi itu sendiri. Dengan kata lain, ia berusaha menyelamatkan alam semesta lewat genosidanya. Hal ini jauh berbeda dengan Thanos versi komik, di mana ia jatuh cinta kepada suatu entitas kosmik bernama Mysteries of Death. Dan genosidanya di sini hanya untuk memenangkan hati pujaannya itu, dan membuatnya terkesan dengan kekuatannya. Jadi pada komiknya Thanos digambarkan tak lebih dari seorang sosiopat yang narsis dan sadis, tanpa adanya tujuan mulia sedikit pun. Perbedaan yang terakhir ialah, beberapa karakter lain yang berada di multiverse berbeda. Sampai saat ini MCU telah memasuki multiverse saga, di mana sejak Spider-Man No Way Home, bermunculan baik itu musuh, ataupun teman yang berasal dari universe lain.
Dan dilanjutkan dengan Doctor Strange Multiverse of Madness, yang juga menunjukkan berbagai versi para superhero, dan kejadian di universe lain yang berbeda dengan kejadian yang telah kita tonton selama ini. Dan sampai saat ini, Fantastic Four telah terkonfirmasi berada di multiverse lain lewat Fantastic Four First Step, yang mungkin akan disusul oleh X-Men nantinya. Berbeda dengan jalan cerita di film, pada komiknya seluruh superhero-nya berada dalam satu multiverse, baik itu para Avenger, Fantastic Four, dan para X-Men. Walaupun pada komiknya juga ada universe lain, tapi pada setiap universe tersebut hanya ada karakter yang sama, hanya saja dengan jalan hidup yang berbeda. Yang kemudian, jalan cerita yang berbeda ini dipisah-pisah dalam dunia yang disebut Earth. Dan pada komiknya, timeline utamanya inilah yang kemudian akrab disebut dengan Earth 616, yang menjadi basic cerita MCU. Itulah beberapa perbedaan dari Marvel Cinematic Universe dengan Marvel versi komik originalnya. Dan perbedaan ini juga menjadi alasan mengapa Marvel versi film disebut Marvel Cinematic Universe, karena apa yang ada di komik tidak 100% dimasukkan ke dalam filmnya, karena filmnya punya jalan cerita sendiri. Sebenarnya ada banyak perbedaan yang lain yang belum saya masukkan pada video ini, dan jika ada kesempatan, akan saya lanjutkan pada video saya yang lainnya.